Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan limpahan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari ini ya, dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Baik, pada pagi hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, kita memohon agar dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu ya, menuju predikat takwa ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-Hajj ayat yang ke-32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hatinya. Maka di antara syiar Islam itu mempelajari bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Iqtidha' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan innal lisanal arabiyya syiarul islami wa ahli. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah syiar yang harus diagungkan, ditampakkan oleh orang Islam dan orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'us Tsani, jilid yang kedua. Baik. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, di pelajaran yang kedua ini kita sedang membahas ya harfu an-nafi, ya, huruf yang berfungsi untuk menafikan khabar. Ya, yaitu huruf atau fiil laisa ya. Kalau inna itu huruf ya, kalau laisa ini namanya fiil, lebih tepatnya dia fiil naqis namanya. Baik. Laisa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu biasanya diartikan dengan kata tidak atau bukan ya, artinya laisa ini mengandung penafian. Apa itu penafian? Ya, peniadaan. Lawan dari isbat. Ya, isbat artinya penetapan. Ya, artinya kita meniadakan sesuatu. Ya. Mundur ke belakang sedikit, kita sudah pelajari bahwasanya kalimat itu terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar. Maka kalau ada laisa masuk kepada mubtada dan khabar, yang dinafikan mubtada atau khabarnya? Khabarnya. Nah, ya, jadi fungsi dari laisa itu adalah menafikan khabar. Ya, makanya dikatakan dalam kitab-kitab amalu laisa nafyul khabar. Ya, tugas dari laisa itu adalah menafikan khabar, meniadakan khabar. Baik. Misal kita baca ya
Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara, "Laisa kamitslihi syai'." Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Di ayat ini ada fi'il laisa di situ di awalnya. Maka berarti kalimat ini kalimat positif atau kalimat negatif? Nah, positif apa negatif? Kalau dilihat dari adanya laisa, maka ini adalah kalimat negatif. Kalimat negatif itu artinya kalimat nafi itu. Ya. Kalimat yang berisi penafian itu disebutnya kalimat negatif. Baik, apa yang dinafikan di situ? Laisa kamitslihi syai'. Ya, yang dinafikan di situ adalah kata apa? Ya, kamitslihi. Ya, karena dia berbentuk jar majrur. Seharusnya syai' ya, tapi ini yang akan kita bahas nanti, taqdimul khabar 'alal mubtada. Ya. Jadi kamitslihi itu artinya yang serupa dengannya. Maka Allah nafikan sesuatu yang serupa dengannya. Jadi artinya ayat ini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Nah, berarti ayat ini menafikan penyerupaan. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Jadi laisa ini kalau maksud kepada mubtada dan khabar, dia menafikan khabarnya, ya. Laisa ini sendiri disebutnya fi'lu nafyin, ya, atau fi'lun nafyi, ya. Fi'lu nafyin. Nah, kalau inna kemarin apa namanya? Harfu ta'kidin. Nah, ya, kalau inna itu namanya harfu takkid, huruf takkid. Kalau laisa itu namanya fi'il nafi. Ya, fi'il nafi ini bukan hanya laisa, ada juga yang lainnya nanti. Baik. Ya, jadi fungsi dari laisa, ya, adalah untuk peniadaan, bukan huruf, ya, fi'il di situ. Fi'il untuk peniadaan bermakna bukan. Kalau diterjemahkan laisa itu artinya bukan. Baik. Nah, jadi laisa ini adalah fi'lu nafin, yang maknanya adalah fi'il untuk peniadaan. Kalau diterjemahkan maknanya bukan atau tidak. Kalau kita katakan pintu itu terbuka, nah, kalau kita rubah jadi kalimat negatif menjadi apa? Pintu itu tidak terbuka, berarti tambahkan laisa. Ya, masjid itu dekat. Kalau kita mengatakan masjid itu tidak dekat, gunakan laisa juga. Nah, ini fungsi dari laisa. Misalkan kemarin kita katakan at-talibu mujtahidun. Ini kalimat isbat, kalimat yang bernilai isbat, kalimat positif. Karena tidak ada laisa di situ. Tidak ada huruf-huruf yang bermakna nafi, tidak ada la, tidak ada ma, tidak ada ghairu dan seterusnya. Baik, at-talibu mujtahidun artinya seorang siswa itu dia mujtahid. Mujtahid kemarin artinya apa? Rajin, bersungguh-sungguh. Ya, ijtihad. Ijtihad itu perbuatannya. Ya, orangnya disebut mujtahid. Kita jelaskan kemarin perbedaan antara mujtahid dalam bahasa dan dalam fikih, ya. Mujtahid dalam fikih itu beda artinya. Baik. At-talibu mujtahidun. At-talibu ini i'rabnya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Mubtada. Mujtahidun sebagai khabar. Nah, sudah ada dua penyusunnya di sini. Ini kalimat sempurna berarti seorang siswa itu rajin. Talib, mujtahid. Talib mubtada, mujtahidun khabarnya. Nah, lantas kalau kita ingin mengatakan, ya, murid itu tidak rajin, bagaimana? Kita tambahkanlah laisa. Ya, kita tambahkan laisa. Lantas apakah ada perubahan yang timbul dari harokatnya kalau pakai laisa? Ada, yaitu khobarnya. Kan tadi kita katakan yang dinafikan oleh mubtada itu adalah khobar mujtahidun. Maka mujtahidun inilah yang berubah harokatnya, ya, berubah menjadi
mujtahidan. Ya, yang tadinya mujtahidun menjadi mujtahidan. Taib. Ya, kalau at-talibnya ya, ini tetap harokatnya, tetap dhammah ya. Kenapa? Karena bukan dia yang dinafikan. Nah, mana yang dinafikan itulah yang terkena pengaruh. Apa pengaruh yang ditimbulkan? Perubahan harokat dari dhammah menjadi fathah. Ini fathah sebutnya ya, fathatain. Jadi nggak ada bedanya fathah dengan fathatain, itu sama-sama fathah. Bedanya hanya pada tanwin saja, dan itu tidak mempengaruhi i'rabnya. Baik, jadi laisa talibu mujtahidan ini sudah bernilai kata atau kalimat negatif sekarang. Santri itu tidak rajin, gitu ya. Katakanlah misalkan kalau mau bilang rajin kita tahu bahasa Arabnya apa, tapi mau bilang malas kita nggak tahu. Ya udah pakai lawan kata rajin aja, tambahkan laisa. Ya, kalau ngomong sehari-hari ya, ini untuk menyiasati keterbatasan hafalan kosakata misalkan. Ya boleh ya. Ya, pintu itu terbuka. Ya. Kita tahu terbuka bahasa Arabnya apa. Ya, kemudian kita mau ngomong pintu itu tertutup. Ya. Dan kita nggak tahu bahasa Arabnya apa tertutup. Ya udah tambahkan laisa aja untuk kata terbuka tadi ya, sehingga dia bermakna sama. Nah, karena tidak terbuka sama dengan tertutup, ya, tidak rajin sama dengan pemalas ya. Baik, itu dia ya, contoh penggunaan laisa ya. Misalkan kita katakan Muhammadun talibun ya, Muhammadun mubtada, talibun khabar ya. Kalau kita masukkan laisa jadinya laisa Muhammadun taliban. Nah, laisa Muhammadun taliban. Itu perubahan yang terjadi. Nah, sekarang Muhammadun ini yang tadinya mubtada, sekarang setelah adanya laisa dia berubah kedudukan menjadi apa? Ya, isim laisa. Kemudian taliban yang tadinya dia adalah khabar mubtada sekarang berubah menjadi khabar laisa. Nah, ini namanya. Jadi kalau kita ketemu nanti ada dua kata setelah laisa, pasti salah satunya adalah isim laisa, satunya lagi khabar laisa. Nah, ini kedudukannya dalam ya tinjauan ilmu nahwu. Ini namanya isim laisa, ini namanya khabar laisa. Jadi asalnya tadi Muhammadun itu mubtada ya. Nah, sekarang di bawahnya dia menjadi isim laisa. Talibun tadinya khabar mubtada, sekarang taliban menjadi khabar laisa. Nah, itu bedanya ya. Nah. Baik. Kita ambil contoh kemarin sudah kita bahas ini, kita ulang lagi biar lancar. Al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Kalau kita mengatakan pintu itu tidak tertutup, maka jadinya apa? Laisal babu mughlaqan. Laisal babu mughlaqan. Baik. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Kalau kita mau bilang air itu tidak dingin, laisal ma'u baridan. Nah, laisal ma'u baridan. Zaidun maridun, Zaid sakit. Kalau kita mau bilang Zaid tidak sakit, laisa Zaidun maridun ya. Kemudian abi naimun, bapak saya sedang tidur. Kalau kita mengatakan bapak saya tidak sedang tidur, maka laisa abi naiman ya. Laisa abi naiman. Baik. Ad-darsu sa'bun, pelajaran itu sulit. Kalau kita mau mengatakan pelajaran itu tidak sulit, jadinya apa? Laisa ad-darsu sa'ban. Nah, ya. Kemudian al-masjidu qaribun, masjid itu dekat. Kalau kita mau mengatakan masjid itu tidak dekat,
Laisal masjidu qariban. Nah, laisal masjidu qariban. At-tiflu jau'anu, anak kecil itu sedang lapar. Kalau kita mau mengatakan anak kecil itu tidak sedang lapar, laisa tiflu jau'ana. Ya, jau'ana. Ya. Kenapa enggak jau'anan? Ya, karena di sini jau'anu, enggak pakai tanwin, ya. Kalau di situ enggak pakai tanwin, maka di sini juga enggak boleh pakai tanwin. Nah, kenapa di sini nggak pakai tanwin jauhan? Ya, karena dia mamnu minas sharaf, karena dia tidak boleh pakai tanwin. Ini termasuk kata dalam bahasa Arab yang nggak boleh pakai tanwin. Kata apa saja kemarin? Selain jauhan? Syab'an, ghadban, mal'an, yaitu kata-kata yang berakhiran alif dan nun. Ya. Kata sifat yang berakhiran alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Ya, jauhan artinya lapar, ya. Lapar, haus, marah, kenyang, ya. Itu tidak boleh menggunakan tanwin. Ya, karena dia berakhiran alif dan nun. Sebagaimana nama orang juga enggak boleh pakai tanwin karena berakhiran alif dan nun. Ini sudah kita bahas di akhir jilid yang pertama. Yang tidak boleh bertanwin ini disebut mamnu' minas sharaf. Ya. Mamnu' minas sharaf itu artinya tidak boleh ditanwin. Coba perhatikan jawabannya di sini, ya. Dari nomor 1 khobar-khobarnya semua di situ, ya. Mughlaqan, baridan, maridon, naiman, so'ban, qariban, jau'an. Ini semua kesamaannya dia berharokat fathah, ya. Dia berharokat fathah, ya. Harokat fathah di akhir ini dalam ilmu nahwu disebut dengan istilah mansub, ya. Disebut dengan istilah apa? Mansub, ya. Ini namanya mansub, ya. Mansub itu artinya dia berposisi sebagai, ya, salah satu dari kata benda yang dihukumi nasab. Apa itu nasab? Nasab itu keadaan dalam i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan, ya, perubahan harokat akhir, ya. Perubahan harokat akhir suatu kata itu disebut dengan i'rab, ya. Nah, jadi mansub ini bagian dari i'rab, ya. Jadi mansub itu salah satu tandanya adalah dengan fathah, ya. Ya, mansub itu salah satu tandanya adalah dengan adanya fathah itu. Nah, ini bukan satu-satunya tanda mansub, ya. Mansub itu bisa juga dengan selain fathah, tapi sekarang di awal-awal ini kita akan lihat mansub itu dengan fathah saja. Baik. Nah, maka nanti kita katakan mughlaqon ini namanya mansub, ya. Jadi jangan bilang nanti mughlaqon ini harokatnya fathah. Nah, benar harokatnya fathah, tapi dalam ilmu nahwu dia disebutnya mansub. Keadaan suatu kata, ya, yang berharokat fathah itu disebutnya mansub. Jadi istilah mansub ini lebih luas cakupan daripada kata fathah itu, ya. Kapan suatu kata dikatakan mansub? Ya, salah satunya adalah kalau dia sebagai khabar laisa. Ya, di sini kan mughlaqon sebagai khabar laisa, ya. Ya, makanya dia dinamakan mansub. Jadi kata benda apapun kalau diposisikan sebagai khabar laisa, maka dia dihukumi mansub. Ya, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau kita katakan ini mansub, mafhum insyaallah, ya. Baik. Istilah-istilah seperti ini harus mulai dari sekarang kita akan jelaskan, ya. Seharusnya pembahasan mansub ini sudah kita singgung dari kemarin seharusnya, ya. Nah, tapi baru kita sebutkan sekarang, ya, kita cicil penggunaan istilah-istilahnya, ya, agar tidak langsung semua banyak yang harus kita ingat nanti. Nah, jadi cicil sedikit demi sedikit
Maka agar tidak terjadi pengulangan di pertemuan selanjutnya, nanti tidak perlu kita jelaskan apa itu mansub lagi. Kita akan pindah ke istilah yang lain nanti. Ya. Ya, maka dipahami baik-baik sekarang apa yang dimaksud dengan mansub ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan saja. Baik. Ya. Nah, itu dia apa namanya? Ya, latihan yang mengandung kata laisa, ya. Taib. Ya, sekarang Anda bacakan ya sebelah kanannya sebagaimana kemarin ya. Ya, kita latihan, kita baca sama-sama. Ya, sebelah kanan ini yang belum kemasukan laisa, ya langsung dimasukkan laisa di jawaban sebelah kirinya. Jelas ini? Baik, mana baca yang sebelah kanan. Nomor 1, al-babu mughlaqun. Ulang, al-babu mughlaqun. Nah, laisal babu mughlaqan. So, nomor 2, al-ma'u baridun. Laisal ma'u baridan. Nomor 3, Zaidun maridun. Laisa Zaidun maridun. Abi naimun. Laisa abi naiman. Ad-darsu sa'bun. Laisa ad-darsu sa'ban. Al-masjidu qaribun. Laisa al-masjidu qariban. At-tiflu jaw'an. Jaw'ana atau jaw'anan? Pakai tanwin enggak? Enggak, ya. Enggak pakai tanwin, jaw'an. Jadinya laisa at-tiflu jaw'ana. Ya, yang penting itu fathah, tanwin enggak wajib. Ya, tanwin itu tidak harus ada. Yang paling penting itu adalah fathahnya. Karena ilmu nahwu itu mempelajari perubahan harokat, bukan perubahan tanwin. Ya, jadi bedakan antara harokat dengan tanwin. Ya, harokat itu dhamma, fathah, kasrah. Tanwin itu dhammatain, fathatain, kasratain. Apa itu dhammatain? Bunyi itu bunyi nun sukun itu. Ya. Apa itu kasratain? Bunyi n pada kata in. Ya, in. Ya. Kemudian apa itu fathatain? Ya, bunyi an pada kata, ya, bunyi nun sukun pada kata an. Ya, dibedakan itu ya. Sedangkan sukun termasuk harokat bukan? Nah, tadi kita katakan harokat, dhamma, fathah, kasrah. Kalau sukun gimana? Termasuk harokat kan? Termasuk harokat? Tidak, ya. Sukun tidak termasuk harokat. Sukun adalah tanda atas ketiadaan harokat. Ya. Harokat itu sendiri apa sih maksudnya? Harokat itu artinya bergerak. Ya. Maka huruf yang berharokat artinya huruf yang bergerak. Apa yang bergerak? Lisan kita ketika mengucapkannya bergerak. Ya, huruf ba kita kasih harokat dhammah, jadinya apa? Bu, bergerak lidah kita. Ya, lisan kita bergerak, jadi monyong, misalkan bu, bi, jadi ke samping. Ya, dan seterusnya. Ya, pergerakan ini namanya harokat. Apa yang menyebabkan lisan kita menjadi monyong, nyengir dan sebagainya itu? Ya, harokat tadi, dhamma, fathah dan kasrohnya. Ya, coba harokat pada huruf ba itu kita copot, kita buang, nggak pakai harokat. Bacanya gimana? Nggak bisa kebaca kan? Ya, huruf ba kalau nggak dikasih harokat nggak bisa kebaca. Ya, artinya dia sukun. Ya, sukun sendiri artinya itu tenang atau diam. Karena lisan kita diam ketika membacanya, ya. Lisan kita nggak bergerak.
Ya. Ya, jadi bedakan istilah, ya, bedakan cara membaca yang ada harokat sama yang tidak ada harokatnya. Ya. Huruf ba kalau ada harokatnya maka dibaca sesuai dengan harokatnya. Kalau harokatnya fathah kita baca ba. Kalau harokatnya kasroh kita bacanya bi. Kalau harokatnya dhammah kita baca bu. Kalau enggak ada harokatnya kita bacanya alba. Nah, nama hurufnya jadinya huruf alba namanya. Ta disebut huruf at-ta gitu ya. Alif kalau ada harokatnya dibacanya a. Ya, kalau baca fathah dibaca a, kalau kasroh dibaca i, kalau dhammah dibaca u. Tapi kalau nggak ada harokatnya dibacanya alif atau al-alif. Ya, maka awal kita belajar iqra dulu ya. Pasti yang diajari itu kan nama-nama huruf ini ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah, itu nama-nama huruf ketika tidak ada harokat. Ya, kalau ada harokat tidak disebut alif lagi. Dia disebut sesuai dengan harokatnya. Baik. Ya. Kemudian tanwin. Tanwin itu pengertiannya sudah pernah kita sampaikan. Dia adalah sautu nunin sakinah, ya, yalhaqu awakhiral asma. Suara nun sukun di akhir kata benda. Tanwin itu hanya ada pada kata benda saja. Kata kerja tidak mungkin pakai tanwin. Kalau kita katakan tidak mungkin pakai tanwin, artinya tanwin yang mana aja, yang dhammatain, yang fathatain, ataupun yang kasratain. Karena yang dimaksud dengan tanwin itu adalah bunyi n, itu bunyi nun sukun. Ya. Kalau tanwin itu ketemu dengan dhammah, artinya dia duduk di atasnya dhammah, maka dia dinamakannya dhammatain. Dhammatain itu secara bahasa artinya dua dhammah. Nah, kalau kita perhatikan ini contoh dhammah ini. Nah, ini ada dua dhammahnya kan. Nah, ini namanya dhammatain. Ya, ini namanya dhammatain, dua dhammah. Ya, maksudnya tanwin itu. Ya. Fathatain artinya dua fathah. Coba lihat di sini. Ya. Fathah seolah ada dua kan, ditumpuk gitu. Kasratain seolah-olah ada dua kasrah. Baik, ya. Ya, fathah yang di bawahnya itu fathah harokat, fathah yang di atasnya itu tanwinnya. Dhammah juga begitu, dhammah yang di bawah itu dhammah harokat, dhammah yang di atasnya itu dhammah tanwin. Ya, dari tanwin itulah muncul bunyi n itu. Nah, silakan. Di ayat apa bunyi ayatnya? Laisal birra an tuwallu. Nah. Yang ditanyakan apa? Setelah laisa, kenapa al birra? Laisal birra an tuwallu. Nah. Ya, baik. Perlu kita pahami dulu ya, konsep dasar laisa itu ini ya, yang kita pelajari sekarang ini, bahwasanya laisa itu setelahnya dhammah, kemudian setelahnya lagi fathah. Laisal babu mughlaqun, ini konsep dasarnya ya. Nah, adapun di dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang tersembunyi biasanya. Ya. Ada aturan-aturan tertentu kalau dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena sastra Al-Qur'an itu tidak sesimpel kalimat-kalimat yang kita buat ini. Ya. Nah, maka butuh kita melihat kepada kitab-kitab para ulama gimana menafsirkan atau mengi'rab ayat-ayat itu. Jadi ketika kita mengatakan laisal birra an tuwallu, seharusnya kan berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, seharusnya kan laisal birru ya. Laisal birru. Nah, ya, yang kita katakan wah ini Al-Qur'an salah berarti bukan. Ya, enggak mungkin Al-Qur'an itu salah. Karena bahasa Arab itu justru diambil dari Al-Qur'an. Ya, Al-Quran itu sebagai penentu benar atau tidak. Istilahnya Al-Quran itu hakim, bukan mahkum. Al-Quran itu pemutus, bukan yang diputus. Ya, Al-Quran yang menentukan. Nah, kembali kepada ayat tadi, laisal birra an tuwallu, ini ada aturan-aturan yang di luar dari bab yang sedang kita bahas ini. Dia masuk ke pembahasan perincian nanti. Ya.
Makanya agak beda harokatnya di situ. Ya. Laisal birro an tuwallu. Ya. Nah, kenapa? Karena ini mana ayatnya adalah ya, bukan termasuk kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke arah barat, utara, timur, selatan. Bukan itu inti kebaikan itu sebenarnya. Ya. Kebaikan itu adalah pada tauhid, pada keikhlasan dalam beribadah. Nah, ini ayat turun tentang untuk menjawab kerisauan para sahabat ketika harus sholat menghadap ke Baitul Maqdis kala itu. Nabi dan para sahabat sholat selama 10 bulan ya, ke Baitul Maqdis. Ya. Yang mana Baitul Maqdis ini adalah kiblatnya orang-orang Yahudi kala itu. Ya. Maka para sahabat ngerasa risih gitu kalau harus samaan dengan sama orang Yahudi. Ya, maka Allah pun ya kasih peringatan kepada mereka, bukan masalah memalingkan wajah itu yang menjadi patokannya. Patokannya adalah kepada ya tauhid, pengesaan kalian kepada Allah. Nah, jadi di situ laisal birra an tuwallu, ya, itu an tuwallu ini bentuknya namanya masdar muawwal, dan masdar muawwal itu harus dibelakangkan. Seharusnya asal katanya adalah laisa an tuwallu al birra. Ini asal katanya. Jadi ada pembolak-balikan di sini. Kenapa dibolak-balikan? Ya ada namanya masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Nah, nanti insyaallah di waktunya kita akan ketemu juga sama pembahasannya. Nah, intinya kalau kita melihat ke Al-Quran agak beda dikit dengan yang kita pelajari, ya itu bukan berarti Al-Quran salah ya. Ya bukan berarti begitu. Ya. Memang tadi kita katakan laisa itu setelahnya harus dhamma, ya. Tapi kalau ada yang tidak dhamma dalam Al-Quran, oh berarti ini ada sesuatu di situ. Ya. Yang harus kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama. Nah, baik. Jadi nanti kalau sudah waktunya kita akan bahas kenapa laisal birro itu. Ya. Ya, sejak kitab Ushul Lughah ini kitab yang dasar sekali, ya, ya, tidak sampai masuk ke perincian-perincian seperti itu. Maka kita cari contoh yang laisal birro. Ya. Baik. Baik. Ada pertanyaan lain? Allah Taala. Sudah jelas ya? Silakan. Kenapa? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya, setelah ini kita akan bahas itu. Baik. Baik, sebelum masuk ke ada huruf jarba itu, huruf jarin zaid itu, kita akan lihat dulu tasrif dari laisa itu. Ya. Laisa ya, itu kalau ketemu huwa dia akan menjadi tetap laisa. Ya, jadi laisa itu mengandung huwa meskipun tidak kita katakan ada huwanya. Ya. Nah, misalkan kita mengatakan Muhammad rajin, jadi kita katakan Muhammadun mujtahidun. Kalau kita mengatakan dia tidak rajin, maka langsung saja kita katakan laisa mujtahidan. Jelas bedanya? Laisa mujtahidan. Asal katanya apa? Laisa huwa mujtahidan. Jelas ini? Baik, jadi huwa itu boleh dihapus. Jadinya laisa doang. Jadi ketika kita baca laisa di dalam Al-Qur'an, itu sebenarnya asal katanya laisa huwa. Gitu ya. Contohnya di ayat tadi laisal birro itu sebenarnya laisa huwa al-birro. Baik. Tapi kalau ketemu hiya, maka laisa itu tidak laisa saja, dia akan berubah menjadi laisat. Nah, maka hiya itu diwakili oleh tak sukun ini, yang namanya tak taknis. Gitu. Ya. Tak sebagai tanda pelakunya adalah atau mubtada'nya adalah muannas. Laisat. Misalkan apa contohnya kalau kita gunakan kata laisat? Misalkan kita mau bilang Zainab bukan santri, ya, bukan santriwati, maka di situ kita katakan laisat. Kenapa? Karena Zainab muannas. Ya, kalau Muhammad ya tetap laisa. Ya. Ya, kalau muannas kita katakannya laisat. Nah. Baik. Jadi kalau kita baca di Al-Quran nanti ada laisat. Ya, itu maknanya sama dengan laisa. Bedanya laisat itu untuk muannas. Dia mengandung domir iya.
Jadi ketika kita mengatakan laisat itu sama dengan kita mengatakan laisat hiya. Nah, cuman hiyanya tidak tertulis. Ya, mustatir istilahnya. Ya, mustatir itu artinya enggak kelihatan. Baik. Bagaimana kalau ketemu anta? Laisa ketemu anta. Ya, maka dia menjadi ya, ambil tanya saja jadinya ya, seharusnya laisata ya, tapi jadinya di sini lasta. Kenapa enggak laisata? Ya, kita lihat. Dia tidak menjadi laisata ya karena pertemuan dua sukun di situ. Laisa itu ketika ditambah pa ya, dia bukan laisata. Ya. Karena kaidahnya ya, sebelum laisa itu harus harokatnya sukun. Ya, berarti huruf sin ini harus sukun. Ya. Ya. Laisa ya. Laisa. Ya, sebelum kita tambahkan ta setelahnya, ya, sin ini harus sukun. Nah, berarti sin ini harus kita sukunkan. Nah, sekarang kalau kita sukunkan jadinya pertemuan dua sukun, iya sama sin. Nah, gimana bacanya kalau sukun ketemu sukun? Kan nggak bisa. Akhirnya ngalahlah huruf ya, karena masalahnya ada di dia. Ya, salah satu dari huruf yang bermasalah itu kan huruf ya. Ya, makanya ya-nya dihapus. Jadinya lasta. Paham ya soalnya? Nah, kalau laisa ditambah ya tak sukun tadi. Ya, jadinya apa? Laisat. Ya, kenapa? Ya karena memang di sini cuma menambahkan tak sukun. Laisat. Langsung aja, nggak perlu ya-nya dihapus di sini karena ya tidak terjadi pertemuan sukun dengan sukun. Paham ya? Jadi sukun dengan sukun itu harus dibuang, harus salah satunya dibuang. Nggak boleh sukun ketemu sukun. Gimana bacanya kalau sukun ketemu sukun? Baik, jelas sampai sini ya? Baik, itu anta. Berarti laisa ditambah anta jadinya lasta, bukan laisata. Ya, karena ta itu setelahnya harus sukun. Ya, kan jadi sukun ketemu sukun, iya-nya dibuang, jadinya lasta. Baik, bagaimana kalau tambah anti? Ambil ti-nya saja, jadinya lasti. Ya, bukan laisati. Ya, bukan laisati, jadinya lasti. Nah, bagaimana kalau laisa ketemu ana? Ana itu kan biasanya diwakili dengan apa? Ya sukun ya. Nah, jadinya apa? Jadinya apa? Nah, kalau di sini jadinya ta dia, lastu. Nah, karena dia kata kerja, jadinya lastu. Ya, jadi ana itu jadinya lastu. Ini sama kasusnya dengan anta tadi ya. Dengan anta itu sama. Jadi seharusnya dia adalah laisatu. Ya, tapi karena ada sukun ketemu sukun, iya-nya dihapus. Jadinya lastu. Ya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ya. Nah. Kemudian ini bukan la'alla ya. Ini seharusnya laisa ya, kita baca ini laisa. Ya. Laisa ditambah hum jadinya seharusnya laisahum ya, tapi jadinya di sini laisu. Kalau laisahum itu kalau ketemu huruf ya. Laisa ini bukan huruf. Laisa ini apa? Fi'il, kata kerja. Maka jadinya laisu ya. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas fi'il ini ya. Tasrif fi'il sudah pernah ya. Di jilid pertama ya, zahaba, zahabu. Udah pernah nggak? Udah pernah ya kalau nggak salah. Ya. Nah ini dia, ya. Zahaba itu huwa, zahaba huma, kemudian hum itu zahabu. Ya, nanti kita kirim ulang di grup kalau ya masih belum ini ya. Nah, jadi, nah itu udah ada kertas yang dibagikan dulu itu ya, yang warna-warni itu. Nah itu dia. Kalau kita lihat di kertas yang dibagikan itu di hum itu pasti ada wawu di belakangnya kan. Zahabu. Nah, laisa juga begitu. Jadinya laisu gitu. Ya.
Karena laisa ini sama-sama fiil, sama-sama kata kerja sebagaimana zahaba. Zahaba ditambah hum jadinya zahabu, laisa ditambah hum jadinya laisu. Penambahan apa di situ? Waw sukun ditambah alif. Ini ya, penambahan waw sukun. Taib. Laisa ditambah hunna jadinya ya, damirnya saja jadinya lasna. Ya, asal katanya adalah laisana, tapi sukun ketemu sukun jadinya lasna. Nah, ini jarang dipakai nih ya. Lasna. Laisa ketemu antum, ambil tumnya. Lastum. Ya, lastum asal katanya laisatum. Ya, tapi sebelum tum itu harus sukun. Ya. Kenapa harus sukun? Ya karena di kertas yang kita bagikan kemarin itu kita bacanya zahab tum. Sukun dulu banyak kan, zahabatum. Jadi nggak boleh zahabatum meskipun asal katanya zahaba. Nah, jadi penambahan itu harus disukunkan dulu, baru dia bisa nyambung. Gitu. Ya. Ibaratnya kalau kita mau nyambung Lego itu ya, dia harus ada ada lubang dan ada tunjulannya bisa nempel begitu. Ya, jadi huruf sebelumnya itu harus dilubangi dulu, artinya harus disukunkan dulu, baru bisa nempel tumnya itu. Taib. Ya, laisa ditambah antunna, ambil tunnanya saja jadinya lastunna. Ya, laisa ditambah nahnu jadinya ambil na jadinya lasna. Ya, kalau bingung kenapa kok lagi tunna jadi na jadi tum, nah, jadi ya, laisu ya. Ya, nanti rujuk ke kertas yang kita bagikan dulu, pernah kita bagikan dulu ya. Baik. Ya, nanti kita kirimkan itu di grup filenya. Baik. Jadi ini dia kondisi laisa ketika ketemu dengan dhamir. Ya. Laisa ditambah anta, lasta dan seterusnya. Baik. Sekarang coba kita tes. Ya. Laisa ditambah antum, lastum ditambah anti, lasti ditambah huwa, laisa tetap ya karena dia akarnya ya, laisa tetap enggak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Laisa ditambah hum, laisu ditambah hiya, laisat ditambah anti, lasti ditambah antum, lastum ditambah anta, lasta ditambah antunna, lastunna ditambah nahnu, lasna ya, ditambah ana, lastu. Jadi tasrifannya nanti kalau kemarin sudah hafal tasrifan zahaba kita baca kemarin zahaba, zahabu ya, zahabat, zahabata, zahabna, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna ya. Ya, kalau laisa jadinya laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ya, itu tasrifannya. Ya. Ya, kalau itu kebanyakan untuk dihafal, ya dibaca lancar aja. Ya, baca sampai lancar. Yang penting tahu kalau lastu itu asal katanya ana, udah cukup. Ya. Ya, sehingga nanti kalau ketemu di Al-Quran tahu lastu itu domir ana, nggak perlu dihafalkan hafal mati ya. Ya penting untuk dihafal, kalau bisa hafal ini lebih baik dihafal, tapi kalau tidak bisa ya cukup tahu ini asalnya apa gitu ya, sehingga nanti bisa membedakan antara domir ini dengan domir yang lain. Baik. Kemudian terkadang ya pada khobar itu kita tambahkan huruf jar. Ya, huruf jar yang kita pakai di sini adalah huruf jar ba, bi. Ya. Laisa Muhammadun bi talibin. Asal katanya ini adalah laisa Muhammadun taliban. Ya. Ya. Laisa Muhammadun taliban itu asal katanya ya. Tapi kemasukan huruf jar ba di sini. Jadinya laisa Muhammadun bi talibin. Bi ini enggak diartikan dalam bahasa Arab ya.
ya, nggak diartikan. Tetap artinya sama dengan laisa Muhammadun thaliban. Baik, kalau kurang jelas kita tuliskan. Nah, laisa Muhammadun thaliban. Nah, ini caranya. Nah, sekarang untuk mengungkapkan penafian dengan laisa ini boleh juga menambahkan huruf jar. Ini banyak dalam Al-Qur'an ini, ya. Laisa Muhammadun bi. Nah, jadi pakai bi dia di sini, ya, bi li. Enggak bisa bi toliban karena bi ini huruf jar kan. Akhirnya huruf jar itu kan setelahnya harus kasroh, jadinya bi tolibin. Nah, ada penambahan huruf jar di sini. Ya, huruf jarnya adalah huruf jar ba. Jelas ini ya? Baik. Lantas secara makna apa bedanya? Ada perbedaan apa tidak secara makna? Nah, ternyata ada perbedaannya. Ya. Perbedaannya adalah kalau tidak pakai huruf jar itu berarti tidak ada penegasannya. Laisa Muhammadun thaliban artinya Muhammad bukan santri. Tapi kalau pakai pakai bi, itu artinya Muhammad benar-benar bukan santri. Itu bedanya ya. Ya, tadi jawaban pertanyaan antum berarti kapan pakai ba? Kalau ingin penegasan. Ya, kalau ingin ditaukid, ya, kalau ingin ditegaskan. Ya. Nah, ini cara menegaskan kalimat negatif. Muhammad benar-benar bukan santri. Ya, kalau kita ingin mengatakan Muhammad benar-benar seorang santri, pakai apa kita penegasannya? Inna. Nah, itu dia pembahasan yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalimat positif kita tegaskan dengan inna, kalimat negatif kita tegaskan dengan laisa ditambah bi. Jelas bedanya? Nah, kalau laisa doang nggak ada penegasan ya. Laisa ditambah bi. Laisa Muhammadun bitalibin. Nah, ya, jadi ada bi. Jadi ada yang nanya nanti, misalkan, ya, kan katanya khobar laisa itu harus ya, mansub, harus fathah. Ya, ini kenapa kasroh? Ya, kita katakan secara tulisan dia kasroh karena ada huruf jar ba. Tapi secara makna ini semuanya dihukumi fathah. Ini anak kasih warna abu-abu ini, ya. Ini semuanya dihukumi fathah sebenarnya, tapi fathahnya itu secara kiasan saja, secara hukum. Ya, secara hukum dia fathah, tapi bentukannya dia itu bukan fathah gitu. Ya, jelas ini maksudnya? Ya. Nah, jadi fathahnya itu nggak bisa muncul karena adanya huruf ba ini. Nah, seharusnya dia ada fathahnya gitu. Ini secara hukum istilahnya, secara mahallan istilahnya dalam ilmu nahwu. Nah, artinya dia tidak boleh muncul ya, disebabkan karena suatu dan lain hal, diantaranya huruf jar. Baik. Jadi laisa Muhammadun bitalibin, artinya Muhammad itu benar-benar bukan seorang talib. Ada penegasan di sini. Dari mana kita dapat kata benar-benar itu? Bi. Ya. Bi ini kan kita tahu artinya dengan kan ya. Kalau kita belum pernah belajar nahwu, kita akan mengartikan kalimat ini nanti Muhammad bukan dengan santri, bukan dengan talib. Muhammad bukan dengan talib. Nah, artinya bukan begitu. Artinya ba itu diterjemahkan dengan benar-benar. Muhammad benar-benar bukan talib. Nah, jadi hati-hati nanti menerjemahkannya ya. Tidak semua penerjemahan itu ya ikut begitu saja. Jadi menerjemahkan itu tidak cukup dengan membuka ke kamus. Ya, menerjemahkan bahasa Arab itu. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain belajar bahasa Arab? Ada Google Translate, ada kamus, ya. Yang penting belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena penerjemahan itu tidak semuanya benar, ya. Nah, apalagi Google Translate, ya. Dalam dunia akademisi, ya, nulis skripsi dan sebagainya pakai Google Translate itu
terlarang itu, ya, ya pasti akan gagal nanti ketika sidang, ya, kalau pakai Google Translate. Karena apa? Karena penerjemahnya kan tara sekali, salahnya di mana kalau pakai Google Translate. Karena Google Translate tidak belajar nahwu. Nah, dia nggak tahu dia ini namanya khobar. Google Translate kan cuma tahu memindahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain doang. Ya, bi artinya dengan, ya dimanapun bi dia ketemu diartikan dengan. Padahal dalam bahasa Arab bi itu nggak semua artinya dengan. Ya, kadang diartikan dengan benar-benar kayak di contoh ini. Nah, baik. Ya, maka Muhammadun ya, subhanallah wa bihamdi. Nah, kalau ini beda ya, karena nggak pakai laisa di sini ya. Ya, subhanallah itu kalimat tasbih ya, ya kalimat tanzih, penyucian, dan hanya boleh untuk Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Wa bihamdihi ya, wa bihamdihi artinya dan dengan pujiannya. Ya, artinya kita menyucikan Allah dengan zatnya dan dengan pujiannya. Maksudnya Allah itu maha suci, dari sananya sudah maha suci, dan kita mensucikannya dengan lisan kita dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi subhanallah wa bihamdi itu versi lengkapnya dari kalimat subhanallah. Ya, subhanallah saja sudah cukup. Karena makna dari subhanallah itu adalah kita mensucikan Allah ya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya, dan dalam nama-namanya. Ya, itulah yang dijabarkan dalam kalimat subhanallah wa bihamdi. Ya, maknanya sama. Nah, dengan juga di situ wa bihamdinya dengan pujiannya. Maksudnya dengan pujiannya kita mensubhanallahkan Allah. Mensucikan Allah. Di laisa Muhammadun bitalibin. Muhammadun di sini tetap di i'rab sebagai ya isim laisa. Ya, kemudian mana khabarnya? Bi atau talibin? Ya, kan bi talibin ini kan dua kata ya. Bi sama talibin. Nah, yang mana menjadi khabar laisa sekarang? Ya, dua-duanya ya. Bi talibin itu dua-duanya adalah khabar laisa. Ya. Hanya saja di sini khabar laisanya agak unik karena dia berbentuk dua kata, ya, huruf jar dan ya, kata bendanya. Ya. Baik. Jadi ya, di sini khabar laisa dua kata. Kalau tadi kan contoh-contoh yang pertama cuma satu kata ya. Ya, laisal babu mughlaqan, laisa Muhammadun taliban, satu kata doang. Ya, kalau ini dua kata, bi sama talibin. Bi itu satu kata, talibin itu dua. Ya, bi talibin itu dua kata itu. Nah, karena dia dua kata, maka tidak bisa muncul harokat dhammahnya. Baik. Baik, contohnya misalkan di dalam hadis Rawahul Bukhari, ya, Nabi SAW mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Laisal mu'minu, ya, isim laisanya adalah kata al-mu'min. Nah, mana khabar laisa? Bit-ta'ani. Berarti yang dinafikan itu adalah kata bit-ta'an. Nah, bit-ta'an itu artinya suka mencela. Ya, suka mencela. Ya, walal la'ani. Lihat di sini, la'ani harokatnya apa? Kasroh. Ya, berarti ini juga dinafikan. Apa arti la'ani? Suka melaknat. Ya, berarti laisal mu'min bit-ta'an artinya orang mukmin itu benar-benar bukan orang yang suka mencela, walal la'an, ya, benar-benar bukan orang yang suka melaknat, walal fahish, bukan pula orang yang keji, ya, ya, keji dalam ucapan maksudnya, walal bazi, bukan juga orang yang buruk. Nah,
Berarti ada berapa hal yang dinafikan di dalam hadis ini? 4. At-ta'an, al-la'an, al-fahish, dan al-badhi. Ya, jadi kalau ada orang mengaku dirinya beriman tapi dia melakukan salah satu dari 4 ini, maka bisa disangsikan keimanannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang mukmin itu enggak melakukan 4 hal ini. Berarti antara iman dengan 4 hal ini tidak bertemu dalam satu jiwa. Ya, kalau ada keimanan di hati seorang muslim, maka tidak ada 4 sifat ini pada dirinya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau ada 4 sifat ini pada diri seseorang, maka keimanan tidak ada pada dirinya atau kurang. Paham maksudnya ya? Jadi laisal mu'min ini artinya bukan berarti dia kafir kalau suka mencela, tidak. Ya, maksudnya laisal mu'min mu'minan kamilan. Bukan orang yang sempurna imannya. Gitu ya. Kalau kita ada lihat orang dia suka mencela, suka melaknat, suka berkata-kata kotor, ya, yang seperti ini ya, tidak dikatakan mukmin sejati. Ya, dia tetap muslim sebagaimana saudara kita yang lainnya, tidak dihukumi kafir, tapi mukmin yang imannya kurang. Ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Ya, naik dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, ya, turun dengan kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Baik, jelas sampai sini ya? Paham hadis ini? Nah. Baik. Sekarang kita pakai contoh yang menggunakan domir-domir tadi ya. As-sayyaratu jamilatun. Ya, artinya mobil itu indah, ya, bagus. Ya, ini mubtada khabar ya. Sayyaratu mubtada, jamilatun ya khabar. Nah, kalau kita masukkan laisa jadinya laisat as-sayyaratu bi jamilatin. Nah, kita pakai bi di sini ya. Boleh enggak pakai bi di sini? Boleh. Jadinya apa? Jamilatan. Nah, jadi pakai bi itu fungsinya tadi apa? Ya, untuk penegasan. Nah, perhatikan di sini, laisat as-sayyaratu, terjadi pertemuan sukun dengan sukun di situ ya. Laisat sukun, kemudian alif lam pada kata as-sayyaratu sukun. Nah, sukun ketemu sukun, maka yang terjadi apa? Kita kasrohkan. Ya, untuk menghindari adanya sukun itu ya. Ya, maka salah satu harus berkorban harokat ini. Berkorban ya, memiliki harokat. Ya, biar tidak terjadi pertemuan sukun ketemu sukun. Jadinya laisatis sayyaratu. Jelas ini? Jadi laisatis sayyaratu itu asal katanya apa? Laisat as-sayyaratu. Laisat itu tadi domirnya apa? Hiya. Nah, laisat itu domir hiya. Lasta itu domir anta, lastum itu domir antum, lastu itu domir ana. Itu diingat-ingat nanti ya. Kalau laisat itu domir hiya. Kenapa domir hiya? Karena as-sayyaratu itu muannas. As-sayyaratu kan ada tamar butuhnya ya. Berarti dia domirnya domir hiya. Ya. Ya, domirnya domir hiya. Makanya gunakan laisat. Boleh nggak kita katakan laisa di sini? Laisa as-sayyaratu. Nggak boleh. Ya, harus sama. Ya, kalau muannas laisat, kalau mudzakkar laisa gitu ya. Ya, kita menyesuaikan. Taib. Ana ghaniyun. Saya orang kaya. Nah, kalau kamu mengatakan saya bukan orang kaya, kadang-kadang apa? Nah, lastu. Ya, lastu bi ghaniyin. Saya benar-benar bukan orang kaya. Ya, kalau saya bukan orang kaya tanpa kata benar-benar jadinya apa? Lastu goniyan. Ingat ya, khabar itu mansub. Lastu goniyan. Nah, lastu goniyan itu kalau nggak ada penegasannya. Kalau ada penegasannya lastu bi goniyan. Baik, lihat perubahannya di situ ya. Ada huruf jar ba di situ bi. Ya, lastu ya, yang warna merah pertama ini laisa ya.
Ya, kemudian tu ini apa? Ana. Ya, kemudian tambahkan huruf jar ba, kemudian goniyun menjadi goniyin. Nah. Anta fakirun. Masukkan laisa benar-benar jadinya apa? Lasta bifakirin. Ya, lasta bifakirin. Ya, kalau masih belum lancar, masih meraba-raba nggak apa-apa ya, wajar. Ya, baru pertama kali ya. Nah, nanti akan terus kita temui nanti ya, sehingga akan kita ulang-ulang nanti sampai benar-benar bisa nanti anta fakirun langsung bisa rubah menjadi lasta bifakirin. Nah, kalau anti fakiratun jadinya lasti bifakiratin. Nah, hiya minal Iraq. Ya, hiya tambahkan laisa jadinya apa? Laisat. Ya, minal Iraqnya tetap. Ya, laisat minal Iraq. Ya, nggak perlu berubah ya, karena memang cuman itu saja kata-katanya. Ya, hiya minal Iraq, dia berasal dari Irak. Kalau kita mengatakan dia tidak berasal dari Irak, laisat minal Iraq. Ya. Ya, kalau di sini nggak perlu pakai ba lagi ya, karena sudah ada min huruf jarnya. Ya, nggak perlu pakai ba lagi. Baik. Nahnu azkiya. Jadinya apa? Nahnu jadinya lasna bi azkiya. Ya, kenapa bukan azkiya i di sini? Kan bi huruf jar ya. Mamnu min as-sarf yang seperti ini. Jadinya azkiya ya. Mamnu min as-sarf itu pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Ini kata-kata yang spesial dalam bahasa Arab ya. Ya, kalau masih bingung kenapa dia begini, udah lompat dulu ya, karena ini memang belum waktu dibahasnya. Baik, jadi lasna itu intinya ya, nahnu menjadi lasna. Nah. Huwa azabun. Nah, seperti azabun kemarin ya, jomblo ya, belum menikah ya. Huwa azabun ya. Nah, kalau kita mengatakan dia bukan azabun, dia benar-benar bukan azabun, kita katakan laisa bi'azabin ya. 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 Jangan baca bi'azabin ya, azab ya. Azab kubur ya. Ya, jadi azabun itu mirip dengan azabun ya, berarti dari sisi makna mirip enggak? Ya, mirip ya. Nah, ya. Kemudian al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna artinya para guru. Banyak apa sedikit? Banyak apa satu? Banyak. Nah, domir banyak itu domirnya apa? Hum. Kalau antum di depan kita. Tapi ini orangnya orang ketiga. Para guru berarti orang ketiga, ya. Berarti domirnya domir hum. Paham ya sampai sini? Jelas ya? Domirnya domir hum. Nah, tadi laisa kalau ketemu hum jadi apa? Laisu. Ya, listnya nanti kita kirimkan di grup ya. Laisa ditambah hum jadinya apa? Nah, nanti. Ya, jadi laisa ditambah hum jadinya laisu. Ya, tapi kalau berada di awal dia tetap laisal mudarrisuna fil fusuli. Ya, seharusnya apa? Laisu ya. Tapi aturannya kalau dia berada di awal itu dia tidak berubah berdasarkan jumlahnya. Jadi mau al-mudarrisuna ini ada 10 orang atau ada 1 orang, tetap gunakan laisa. Artinya di sini ya, tetap digunakan laisa. Itu kalau berada di awal. Kalau laisanya kita pindah ke sini, nah barulah dia menjadi laisu. Ya. Jadi laisa itu kalau berada di awal dia cuma 2 cara baca, laisa sama laisat. Ya. Laisa itu kalau dia mudzakkar, laisat kalau dia muannas, mau berapapun jumlahnya. Nah, bagian yang ini nanti khusus ini akan kita ulang di pertemuan selanjutnya insyaallah nanti. Kalau tidak lupa kita akan ulang lagi. Ya, bagian yang ini. Ya, karena ini pembahasan tersendiri nanti insyaallah. Baik, terus sekarang kita lanjut dulu.
Anti zakiyatun. Ya, tambah laisa jadinya apa? Laisat bizakiyatin. Ya. Ya, laisat apa lasti? Lasti. Kalau laisat itu hiya. Apa bedanya hiya sama anti? Sama-sama perempuan, hiya sama anti, tapi bedanya di mana? Hiya itu orang ketiga, dia. Ya, kita lagi bicarakan seorang perempuan yang tidak ada di sini sekarang, maka kita gunakan hiya. Tapi kalau yang kita bicarakan orang yang di depan kita, perempuan, maka gunakan anti. Ya. Maka laisat tambah laisa ditambah anti jadinya lasti bidakiyatin. Apa ti zakiyatun kemarin? Zakiyun artinya cerdas, pintar. Taib. Nah, kalau kita mengatakan orang bodoh, ya anti bodoh misalkan kan kasar ya bahasanya ya anti gobiyatun misalkan, ya itu kesannya kurang sopan. Nah, tapi kalau gunakan lasti bizakiyatin, ya lebih sopan ya. Kenapa? Karena nggak harus menyebutkan kata gobi itu. Masih ingat kata gobi itu kemarin? Gobiyun artinya bodoh. Ya sama kayak bahasa Indonesia kita mengatakan kamu tidak rajin, lebih enak kedengaran daripada kita mengatakan kamu malas. Paham maksudnya? Nah, tapi dalam bahasa Arab ya mirip-mirip sebenarnya, cuman dalam bahasa Arab justru ada makna penegasan, justru lebih parah kalau pakai lasti bizakiyatin. Karena artinya apa? Kamu benar-benar tidak cerdas. Artinya kamu benar-benar bodoh, begitu maksudnya. Ya, jadi penegasan justru kalau pakai ba di situ. Baik, satu lagi antum kibar. Kibar itu jamak dari kata kabir ya. Jadi kalau laisa jadinya lastum bikibarin. Ya, lastum bikibarin. Nah, ya. At-talibatu fil maktabati. Tambahkan laisa. Ya, laisat at-talibatu fil fasli. Ya, laisatit talibatu fil maktabati. Nah, ini bagian ini nanti kita ulang lagi dengan al-mudarrisuna tadi. Ya. Antunna talibatun jududun. Antunna lastunna bi talibatin jududin. Nah. Lastunna bi talibatin jududin. Judud itu jamak dari kata jadid. Ya. Baik. Ya, itu dia penutup pembahasan tentang laisa. Ada pertanyaan tentang laisa sampai sini? Kesimpulan kita berarti laisa itu ada dua cara penggunaan, boleh pakai huruf jar ba, boleh tidak. Ya, kalau pakai huruf jar ba berarti fungsinya untuk penegasan. Ya, laisa Muhammadun taliban, ya, dan laisa Muhammadun bi talibin. Dua cara. Ya, cara yang pertama tidak ada penegasannya, cara dua ada penegasannya. Baik. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidah, bisa dibuka di kitabnya ya, di akhir pelajaran kedua itu ada al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Ya. Kosakata apa yang ada di kitab ini? Kita memang tidak baca teksnya ya, tapi kita ambil kosakatanya saja. Nah, yang pertama ada kata liqaun. Halaman berapa, Maruf? Halaman 17. Ya. Halaman 17 bagian paling bawah. Yang jilid kedua ya, dikasih pembatas karena kitabnya itu 4 jilid ya. Jadi halamannya diulang lagi dari satu lagi gitu. Ya, dikasih batas nanti ini jilid 1 sampai sini, jilid 2 sampai sini, jilid 3 sampai sini. Baik, kata yang pertama adalah kata liqa. Ya, liqaun ya, itu artinya ya, liqaun artinya pertemuan. Nah, ya, liqa artinya pertemuan. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Ya, telah sungguh merugi orang-orang yang mendustakan liqa'illah. Ya, pertemuan dengan Allah. Misalkan di surat Al-Jasiyah itu dikatakan
Wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ala innahum fi miryatin liqa'i, ya, min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Baik, jadi kalau kita ketemu kata liqa dalam Al-Quran itu artinya pertemuan. Biasanya konteksnya adalah pertemuan dengan Allah. Jadi orang-orang kafir itu dicela oleh Allah karena apa? Karena mereka tidak mempercayai adanya hari di mana terjadinya pertemuan dengan Allah. Ya, hari kiamat nanti kita semua akan bertemu dengan Allah. Itu orang kafir nggak percaya itu. Ya, maka Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang yang tidak mempercayai adanya liqa dengan Allah. Baik, itu kata liqa. Kemudian kata nahrun. Ya, apa arti nahrun? Ya. Nahrun artinya sungai. Ya. Ya. Fiha anharun. Ya, di dalam surga itu ada anhar. Anhar itu jama dari nahrun. Ya. Baik. Nahrun ini juga dibacanya nahar, ya, naharun, ya, nahar dengan fathil ha, ya, huma lugatan. Ini dua cara baca. Maka dia katakan di Al-Qur'an apa? Di surat Al-Kahfi itu, kiltal jannataini atat sukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ya, jadi diceritakan di surat Al-Kahfi itu ada dua orang laki-laki yang Allah berikan kepada salah satunya, ya, kepada salah satu di keduanya, ya, dua kebun. Ya, kiltal jannatain atas ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan di antara kedua kebun itu nahara, yang ini, ya, sungai. Jadi ada mata air di antara. Ya, tapi ya, ada dua orang, ya, yang satu punya kebunnya makmur, yang satu kebunnya kering kerontang, padahal berdekatan kebunnya. Makanya yang kebunnya makmur ini malah kafir kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat itu. Nah, itu permisalan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Baik, jelas ya. Nah, jadi nahrun itu artinya sungai, ya. Ya, kalau di Al-Quran kadang disebutnya naharun, ya. Kadang pakai jamak juga anhar. Ya, anhar misalkan dikatakan khalid jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga, taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, anhar, ya. Innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni, di kisahnya Talut, ya. Baik, kemudian yang ketiga kata maktabul barid. Maktabul barid ini dua kata artinya kantor pos. Ya, maktab itu artinya kantor, al-barid artinya pos, kantor pos. Ya, kalau dingin bahasa Arabnya apa? Barid, bukan barid, ya. Jadi bedakan, jangan ketukar nanti. Wah, barid jiddan atau barid jiddan? Barid jiddan, ya, sangat dingin. Jangan barid jiddan, nanti artinya apa nanti. Ya. Nah, maka kotak pos itu disebutnya sundukul barid. Pokoknya yang ada kata barid di belakangnya itu pasti ada kaitannya dengan pos. Email itu juga disebutnya barid, al-barid al-elektroni, karena email itu kan kepanjangannya electronic mail. Mail itu kan artinya surat menyurat, ya, pos. Ya. Baik. Kemudian kata selanjutnya ada kata jayyidun. Jayyid artinya, ya, bagus, baik, ya, jayyid. Ya. Ya, misalkan ada orang mengatakan kepada kita, ya, ayo kita pergi ke sini. Kemudian kita setuju sama ucapan itu, mana jayyid. Ya, gitu. Ya.
Ada yang nanya kepada kita misalkan, gimana menurut antum baju ini bagus nggak? Jayyid. Ya, jayyid itu di bawahnya mumtaz. Ya. Nah, jadi kalau dalam sistem penilaian di sekolah-sekolah, nilai sempurna itu disebutnya mumtaz. 90 sampai 100 itu mumtaz. Ya, 80 sampai 90 itu disebutnya jayyid jiddan. Sangat bagus. Ya, kalau mumtaz itu A+, ya, atau A. Ya, kemudian jayyid jiddan itu ya A saja atau kadang B. Ya. Oh, itu plus lagi itu, Pak. Ya, di atasnya mumtaz. Ya, mumtaz murtafi itu sangat bagus artinya. Ya, predikat kalau ada seorang lulus kuliah S1 kemudian di ijazahnya mumtaz murtafi, nah itu berarti summa cum laude. Summa cum laude. Ya. Ya, kalau jayyid atau jayyid jiddan itu cum laude aja. Gitu. Jayyid jiddan atau jayyid itu cum laude. Nah, jadi misalkan IPK-nya ya, standar IPK 4 poin ya. Yang standar IPK 4, kalau IPK-nya sempurna 4, maka mumtaz murtafi sebutnya. Ya, tapi kalau 3,8, 3,9 itu jayyid jiddan. Ya, itu sebutnya jayyid jiddan. Ya, jadi mumtaz murtafi itu pasti sempurna nilainya. Ya. Kalau guru kadang ngasih nilai di kertas ulangan kan, kadang dapat nilai A, kadang nilai A+, ya. Nah, A+ itu mumtaz murtafi. A saja itu mumtaz gitu. Ya. Jadi mumtaz, murtafi, kemudian jayyid jiddan, kemudian jayyid aja. Ya, jayyid aja. Kemudian di bawahnya makbul. Makbul artinya diterima, pas-pasan nilainya gitu. Ya. Makbul namanya. Makbul itu artinya diterima. Ya, jadi makbul itu diterima, misalkan standar kelulusannya 50 sampai 60. Ya, dia nilainya 55, makbul. Ya, itu standar maksudnya, standar KKM-nya kelulusannya. Tapi kalau di bawah itu sebutnya rosib. Ya. Ya, kalau di bawah standar artinya tidak lulus, rosib. Ya, rosibun. Rosib itu artinya dia tidak lulus berarti. Ya. Misalkan ada yang standarnya di bawah 50 itu rosib, ada yang di bawah 40 itu rosib. Ya. Dulu ada seorang dosen kita dari Mesir. Beliau kalau mahasiswa nilainya di bawah 90 itu rosib. Di bawah 50 rosib. Makanya ada dulu ya kawan nilainya 89,5 rosib. Ya, hanya salah di huruf hamzah 1 doang. Ya. Kita ujian ya, nulis jawaban sampai 5 sampai 6 lembar kertas HVS itu. Ujian tulis. Ya. Dia salah hanya 1 huruf saja hamzah. Rosib. Padahal jawaban sempurna sebenarnya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, kalau kata beliau 100 itu untuk Allah, 95 itu untuk dosen, 90 ke bawah itu untuk santri, itu mahasiswa. Baik, jayyid itu bagus artinya berarti ya. Jayyid itu bagus. Kalau kita setuju sama orang, kalau bahasa ininya oke gitu ya. Oke itu jayyid gitu ya. Hasan, ya, jayyid baik. Kemudian barqiyah. Ya, barqiyah itu artinya paket. Ya, paket itu disebutnya barqiyah atau juga telegram disebutnya barqiyah. Dari kata barqun. Ya, apa arti barqun? Kilat. Ya, karena disebutnya barqiyah dengan kilat ya karena sama-sama cepat gitu ya. Paket cepat itu disebutnya barqiyah. Telegram juga disebutnya barqiyah karena dicepat. Ya, pesan yang cepat. Kalau dibandingkan dengan risalah ya, surat menyurat, telegram itu jauh lebih cepat, makanya lebih mahal. Di Al-Quran yang ada kata barq, ya, barqiyah nggak ada dalam Al-Quran ya, tapi kata barqun ada, yang artinya kilat. Kalau ketemu kata barqun dalam Al-Quran itu nantinya artinya kilat. Ya, misalkan apa? Surat Al-Baqarah awal-awal, ya, au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Ya, jadi mereka waktu itu
yang mendengar suara ra'ad, suara guntur yang kencang sekali. Kemudian mereka juga melihat barq, ya, kilat. Ya. Ya, kemudian mereka menutup telinga-telinga mereka, khawatir mereka akan mati saking kerasnya suara itu. Di ayat yang lain Allah katakan, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, hampir-hampir kilat itu mengambil penglihatan mereka. Jadi saking terangnya ya kilat itu, hampir-hampir penglihatan mereka hilang, artinya buta gara-gara petir itu, gara-gara kilat itu. Ya, kullama adaa lahum masyaufi, ya, setiap ada kelihatan petir jalan mereka karena kelihatan jalan. Ya, ya, wa idza azlama alaihim qamu. Ya, kalau petirnya nggak datang, nggak muncul, berhenti mereka. Ya, muncul petir, jalan lagi, gitu seterusnya. Baik. Kemudian kata jaib. Ya, jaibun artinya ya, saku. Nah, ya, jaibun artinya saku. Makanya Quran saku, mushaf saku itu namanya mushaf jaibi. Ya, dia kalau mau beli mushaf saku ke toko-toko bilang, "Ana mau mushaf jaibi." Nah, jaibi artinya ukuran saku, sama di saku baju. Ya, mushaf yang kecil-kecil itu, mushaf saku, ya, sebutnya mushaf jaibi. Type saku baju, saku celana itu sama, sebutnya jaib. Kemudian masrif, masrif itu artinya bank. Ya, masrif itu artinya bank, bisa juga artinya ATM. Baik, jadi masrif artinya bank. Ya. Baik. Bank dalam bahasa Arab bisa juga bilang bank ya. Ya, bank enggak usah dirubah dua boleh. Bank BNI dalam bahasa Arab ya bank BNI juga. Bank BNI atau masrif BNI boleh. Ya. Kalau ATM itu biasa disebutnya sorof. Ya, ini penting ini sorof. Ini nanti ada yang nanya ke kita orang Arab misalkan di jalan, ya di mana sorof? Itu maksudnya di mana ATM. Ya. Nulisnya begini. Sarraf. Sarraf ini artinya mesin ATM. Uridu sarraf. Ya, saya ingin ATM, ingin cari ATM di mana. Aina as-sarraf? Aina sarraf BNI, ya, sarraf BCA dan baik, sudah? Kelas? Baik. Ya, itu terakhir ya, kosakata yang terakhir, masrif. Ada kosakata yang belum diartikan di situ? Sudah semua? Baik, pada pertanyaan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ini slide-nya nanti kita akan kirimkan di grup, ya bisa di murojaah nanti di sana. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.